Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Allah Ta'ala masih berkenan mengumpulkan kita bersama di Turbah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf untuk bersama-sama mendengarkan syama'il, kemuliaan-kemuliaan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan Maulid Ad-Dibai. Para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa kemuliaannya beliau itu syarafun istiqlaliyun, kemuliaan yang berdiri sendiri karena zatnya tidak berhubungan dengan masa, dengan waktu maupun tempat. Bahkan zaman, masa, waktu dan tempat itu menjadi mulia karena berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau berkata, dufinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah walam yudfan bi Makkah li'alla yuqsada taba'an lil hajj wa innama yuqsadu li dhatihi wa wulida fi syahri Rabi' walam yulad fil ashhuril hurum li'an ya'zuma bi dhatihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dimakamkan di Madinah bukan di Mekah? Supaya orang tidak menganggap ziarah kepada Nabi itu sebagai bentuk amalan yang diikut sertakan dengan haji. Jadi beliau dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah supaya nanti orang-orang yang berhaji menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah karena zatnya Nabi, karena kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dilahirkan di bulan Rabi', bukan di bulan Hurum. Kenapa bukan Rajab? Kenapa bukan di Zulqa'dah? Kenapa bukan di Zulhijjah? Kenapa bukan di bulan Muharram? Nanti orang akan bisa saja berkata, pantas Nabi itu mulia karena kemuliaannya lahir di bulan yang mulia. Maka Allah Ta'ala menghendaki beliau lahir di bulan yang tadinya tidak dianggap mulia, tidak punya keistimewaan sama sekali. Bulan Rabi' yang dulu dianggap bulan-bulan biasa, maka berkat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang biasa-biasa menjadi bulan yang istimewa karena berkat kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam. Memang tempat paling afdal itu Mekah. Dari afdalnya Mekah sampai dinyatakan bahwa tidak ada satu nabi pun kecuali pasti pernah berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sehingga dari mulianya Mekah, salat di Al-Masjidil Haram satu kali, apakah itu salat fardu atau salat sunnah, sama dengan salat 100.000 kali di masjid lain. Ta'dilu salata mi'ati alfi rak'ah, satu kali salat di Al-Masjidil Haram. Lalu bagaimana kata para ulama jika dibandingkan dengan Madinah? Kalau Mekah dibandingkan dengan Al-Madinah, kata para ulama lebih mulia Al-Makkah Al-Mukarramah. Tetapi
Kalau perbandingannya dengan makamnya Nabi, maka kata para ulama lebih afdal makamnya Nabi daripada tanah kota Mekah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, jazamal jami'u bi anna khairal ardi ma qad hata dhatal mustafa wa hawaha, na'am laqad sadaqu bisakiniha alat karruhi idza zaka ma'wa. Jadi kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam ini sangat luar biasa, berdiri sendiri. Maka semua yang berhubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi mulia karena berkat kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang paling mulia setelah Nabi para sahabat Nabi, keluarga paling mulia keluarganya Nabi, istri paling mulia istri-istrinya Nabi, umat paling mulia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua yang melekat di jasad Nabi menjadi yang paling mulia, sehingga dulu di zaman para nabi para sahabat berebut sampai hampir seperti orang yang mau berperang, saling dahulu mendahului untuk mendapatkan asarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dikumpulkan oleh para ulama khusus dalam kitab yang menerangkan tentang tabarruknya para sahabat dengan atharin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi memang mentasyri', beliau yang mengajari. Ketika beliau alaihi salatu wassalam bercukur, itu rambutnya dibagikan kepada para sahabat-sahabat. Wazza'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditauzi' oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi meludah, para sahabat berebut untuk menadai ludah itu. Yang bisa berjabat tangan dengan Nabi, mereka berebut kemudian mengusap-ngusapkan tangannya ke badannya. Yang tidak kedapatan, yang tidak mendapatkan bagian untuk bersalaman dengan Nabi atau mengambil air bekas wuduknya Nabi, maka mereka mencari teman-temannya yang sudah pernah mengambil tangannya Nabi untuk disentuh tangannya, berebut mendapatkan apa yang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai darah Nabi. Nabi itu kalau melakukan cantuk hijamah, itu para sahabat berkumpul menanti darah Nabi. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh sahabat Abdullah bin Zubair untuk membuang darahnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Zubair kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam berkata, sudah aku buang ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Nabi, kamu buang di mana? Dijawab, fi akhfa makan, di tempat yang paling tersembunyi, tidak ada yang tahu. Maka Nabi alaihi wasallam menyadari bahwa darahnya telah diminum, dan Nabi mengikrarkan ini, beliau tidak mengingkarinya. Artinya para ulama berhujjah dari sini bahwa darahnya Nabi alaihi wasallam itu suci, tidak najis. Bahkan Ummu Aiman Barokah pernah suatu saat meminum air seninya Nabi di saat beliau masih kecil. Maka kemudian Nabi SAW suatu saat berkata, lan yalija batnakin nar, perutmu tidak akan dimasuki api neraka, berkat meminum air seninya Nabi. Dan dari sini para ulama beristidlal bahwa air seninya Nabi itu suci. Semua yang berhubungan dengan Nabi alaihissalam menjadi suci, tidak ada yang najis. Maka diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, dulu ada orang yang kaya raya. Ketika dia wafat, dia meninggalkan 2 anak laki-laki dan warisan harta. Kemudian 2 anak ini berbagi hartanya, tirkahnya orang tuanya. Kebetulan selain harta benda, ada 3 helai rambutnya Nabi. 3 helai rambutnya Nabi yang diwariskan. Kemudian setelah dibagi hartanya antara kakak dan adik, begitu sampai di rambutnya Nabi, dibagi 1 orang 1, satunya lagi mendapat 1, tinggal 1 helai rambut. Kakaknya mengusulkan supaya 1 helai rambut ini
dipotong saja jadi dua, satu masing-masing mendapatkan sebagian setengah-setengah. Adiknya tidak setuju, jangan dipotong, ini rambutnya Nabi, rambut ini sangat mulia. Maka akhirnya kakaknya menawarkan, kalau kamu tidak mau dipotong setengah, ya sudah, kalau gitu hartanya semua saya ambil, tinggalan bapak saya ini, rambutnya kamu yang ambil, rambut Nabi ini buat kamu. Kata adiknya, enggak apa-apa, ambil semua harta tinggalan ayah, tapi rambutnya buat saya. Dia lebih memilih rambut daripada harta warisan bapaknya. Berjalan waktu setahun, 2 tahun dan seterusnya, kakak yang memilih harta ini pada akhirnya jatuh miskin. Entah karena apa, seluruh hartanya tinggalan dari bapaknya ini dijual satu persatu sampai habis. Dan ini si adik yang mendapat rambut 3 helai rambutnya Nabi, disimpan di tempat yang istimewa, yang terbaik. Kemudian setiap kali dibuka, dicium, baca sholawat, dibuka lagi, dicium, baca sholawat, terus begitu. Subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala, maka berkat menyimpan barokah daripada rambutnya Nabi SAW, anak ini menjadi kaya, dan akhirnya lebih kaya jauh daripada kakaknya. Artinya kata para ulama bahwa keberkahan yang didapatkan dari Nabi itu tidak hanya keberkahan ma'nawiyah, tapi juga keberkahan hissiyah. Tidak hanya keberkahan ukhrawiyah, tapi juga keberkahan dunyawiyah. Akan didapatkan semua dengan wasilah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya patut berbangga, berbahagia, merayakan. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan keutamaan Allah, anugerah Allah dan rahmat Allah, hendaknya mereka umat manusia itu bergembira. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud fadlnya Allah adalah ilmu. Bifadlillah maksudnya adalah ilmu. Kemudian birahmatihi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk farah, diperintahkan untuk berbahagia, dan kebahagiaan atas anugerah dan rahmat Allah itu kita wujudkan dalam bentuk majlis-majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti malam hari ini. Kita memang sudah tidak dapat menyentuh kulitnya Nabi, kita sudah tidak dapat meraih rambutnya Nabi, atau keringatnya Nabi, atau darahnya Nabi. Tetapi jangan kecil hati, masih ada tirkah nabawiyah, warisan kenabian yang bisa kita jaga dengan baik untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu warisan berupa ilmu, warisan berupa hadis, baca hadis-hadis Nabi. Dulu para ulama, zaman para sahabat dan sampai seterusnya, itu mereka sampai rela pergi ke tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis, karena hadis ini ilmu yang merupakan kalam yang langsung dari Nabi SAW. Sampai diceritakan rajulun minal Madinah, ada satu orang dari Madinah berangkat membeli kuda dari Madinah sampai ke kota Syam menuju ke Abu Darda. Ketika ditanya oleh Abu Darda, apa yang membawamu datang kemari jauh-jauh? Apakah karena urusan dagang? Tidak, tetapi hadisun balaghani annaka, hadisun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balaghani annaka sami'tahu. Satu hadis yang saya pernah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, dan katanya engkau mendengar hadis ini. Maka mereka berebut untuk mendapatkan hadisnya Nabi SAW. Karena itu orang-orang yang mempelajari kalam-kalamnya Nabi, hadis-hadisnya Nabi, punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kama qala ba'duhum, ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bid'an nabiyyi munaddarah
wa sami'tu min ba'dil masyayikh innahum arzaquhum aidan bihi mutakatsirah. Saya mendengar bahwa para ahlu hadis mereka dipanjangkan umurnya, wajahnya bersinar dan hartanya banyak, rezekinya banyak. Nabi SAW mendoakan langsung, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha. Karena itu pelajari hadis-hadisnya Nabi, pelajari ilmunya Rasulullah, pelajari sabda-sabdanya Nabi SAW. Itulah warisan yang ditinggalkan untuk kita. Dan para hadirin sekalian, kalau dulu mereka para sahabat berbangga karena bisa bersentuhan dengan Nabi, bagaimana dulu Qatadah itu pada perang Uhud matanya terlepas terkena senjata orang kafir, kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, karena dia takut nanti istrinya tidak suka sama dia. Dia minta, ya Rasulullah, kembalikan mata saya ini, saya khawatir nanti istri saya tidak mau lagi melihat saya, merasa jijik. Maka langsung dengan telapak tangannya dikembalikan oleh Nabi ke tempatnya langsung. Fakanat ahsana ainaih, maka menjadi mata yang lebih baik dari semua matanya. Jadi mata yang satunya yang tidak pernah terkena senjata justru kalah pandangannya dengan mata yang pernah disentuh oleh tangan Nabi SAW. Sehingga putra dari Qatadah ini ketika menghadap kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, Sayyidina Umar ketika bertanya, Ibn Abdul Aziz bertanya, siapa ini yang datang menghadap saya? Anaknya dengan bangga menjawab, ana ibnul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuhu faruddat bi kaffil Mustafa ahsanar raddi. Saya anak dari orang yang matanya keluar sampai ke pipinya dan dikembalikan langsung ke tempatnya semula dengan sebaik-baiknya oleh sebaik-baik tangan, yaitu tangannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya, tilkal makarimu la ka'banu min labanin shiba bima'in fa'ada ba'du abwala. Ini kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan semacam ini yang patut dibanggakan, bukan sekedar seperti satu tempat susu yang dicampur dengan air dihidangkan, itu nanti akan menjadi kencing air seni ketika keluar. Semua kemuliaan karena materi akan hilang, tapi kemuliaan karena Rasulullah SAW itu kemuliaan yang akan abadi dan patut untuk dibanggakan. Maka malam hari ini kita berbangga dengan Rasulullah SAW. Kita berbangga menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita berbangga karena dikumpulkan menjadi orang yang mau mendengar syama'il, kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan ini kita harapkan akan terus menyertai kita sampai dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang dulu berbangga karena bisa berhubungan dengan guru-guru yang bersambung dengan Nabi, bagaimana tadi Kiai Haji Ali Murtadha diceritakan bisa bangganya luar biasa karena punya hubungan dengan guru-guru yang punya irtibat sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang bahagia karena pernah berkumpul di tempat ini dalam kecintaan kepada Allah, menunjukkan kebahagiaan kita karena lahirnya Rasulullah SAW, dan insya Allah menjadi sebabnya kita dikumpulkan kelak di surga bersama Al-Habib Alwi bin Sigaf As-Sigaf, bersama para aulia yang ada di tempat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bukan majelis yang terakhir buat kita, tapi Allah kumpulkan kita insya Allah di tempat ini kembali tahun demi tahun insya Allah dalam keadaan yang lebih baik, dengan kecintaan yang makin tinggi kepada Rasulullah SAW, dan akhlak kita, perilaku kita, amaliyah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.